Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Febriati. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng aku di bidang psikologi komunitas mengenai pengetahuan dalam konstruksi politik dan dominasi pengetahuan. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai makna pengetahuan. Menurut Mubarak, pada tahun 2011, mendefinisikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan terus bertambah sesuai dengan proses pengalamannya yang dialaminya. Lalu menurut Bloom, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, atau overt behavior. Dari pengalaman penelitian tertulis bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konstruksi politik. Konstruk politik merupakan upaya satu pihak membayangkan pihak lain telah melakukan sesuatu yang tidak diperbuatnya. Maksudnya adalah membayangkan tersebut tidak didasarkan atas bukti yang akurat, jika memang pihak-pihak yang dimaksud melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengetahuan dalam konstruk politik. Pengetahuan dalam konstruk politik mengacu pada bagaimana sih pengetahuan itu diproduksi, dibentuk, dan digunakan untuk mempengaruhi hubungan kekuasaan dan struktur sosial dalam konteks politik. Di dalam konstruk politik, pengetahuan itu tidak hanya dipandang sebagai kumpulan informasi, tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, mengendalikan wacana, serta menciptakan dan memperkuat legitimasi. Konsep ini sangat terkait dengan kekuasaan karena pengetahuan dapat digunakan untuk mendefinisikan realitas sosial dan menentukan apa yang dianggap benar, sah, atau normal di dalam masyarakat. Pengetahuan juga bisa digunakan untuk mengendalikan cara orang berpikir tentang sesuatu dan memutuskan apa yang dianggap benar atau dianggap salah. Selanjutnya kita akan membahas kuasa pengetahuan dalam konstruk politik. Terdapat dua hal, yang pertama ada langsung dan yang kedua ada tidak langsung. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama secara langsung. Mengkonstruksikan melalui latar belakang, keturunan, dan identitas diri. Misalnya, seorang yang lahir dari keluarga bangsawan atau keluarga politik besar mungkin akan lebih mudah mendapatkan pengaruh atau posisi dalam komunitas karena latar belakang keluarganya. Contohnya, ada seorang yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, misalnya keturunan pemimpin adat. Mereka akan memiliki pengaruh politik yang kuat karena identitas dirinya. Lalu, kedua, ada mengkonstruksikan melalui simbol-simbol pribadi. Maksud dari simbol-simbol ini bisa berupa gelar, pakaian adat, atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan, seperti cincin keluarga yang diwariskan atau pedang pusaka. Misalnya, ada seorang yang sering menggunakan pakaian adat khusus saat pertemuan komunitas. Ia akan dianggap sebagai tokoh penting atau pemimpin. Untuk yang B, secara tidak langsung konstruk politik dapat dilakukan melalui media massa. Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar dapat menyebarkan berita atau narasi tertentu yang membangun citra seseorang sebagai pemimpin, tokoh, atau figur penting dalam komunitas. Misalnya, seorang politisi yang sering muncul di televisi dengan narasi peduli rakyat akan dianggap sebagai pemimpin yang baik, meskipun dia tidak benar-benar melakukan tindakan konkret di lapangan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai aspek dalam pengetahuan dan konstruksi politik. Terdapat 4 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan sebagai alat kekuasaan. Seperti contoh, ketika pemerintah melakukan kebijakan tentang kesehatan, mungkin mereka bisa menggunakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan masker mengurangi penularan penyakit. Informasi ini digunakan untuk mendukung kewajiban memakai masker di tempat umum, sehingga mereka yang mengendalikan pengetahuan atau sebagai hasil riset memiliki kekuasaan untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Aspek kedua ada wacana dan hegemoni dari Antonio Gramsci mengkonsepkan bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama. Adalah hasil dari hegemoni
budaya yang diciptakan oleh kelompok dominan. Nilai ini sudah tertanam dalam masyarakat sehingga seringkali dianggap sebagai norma, meskipun bisa jadi menguntungkan pihak tertentu. Ketiga, ada pembingkaian pengetahuan atau yang disebut dengan framing. Maksudnya, seperti media yang melaporkan masalah perubahan iklim bisa membingkai isu tersebut dengan bencana besar atau peluang ekonomi baru. Jika dibingkai sebagai bencana besar, masyarakat akan merasa takut dan mungkin mendesak tindakan lebih tegas. Sebaliknya, jika dibingkai sebagai peluang ekonomi, maka respon masyarakat bisa lebih optimis dan mendukung inovasi teknologi. Yang terakhir, ada pengetahuan yang dilegitimasi dan dinormalisasi. Maksudnya, ketika lembaga kesehatan mengeluarkan panduan tentang pola makan sehat, panduan ini didukung oleh data ilmiah sehingga dianggap benar oleh masyarakat. Sebaliknya, rekomendasi pola makan yang datang dari komunitas alternatif tanpa legitimasi ilmiah seringkali dianggap tidak valid dan diabaikan. Dapat disimpulkan, keempat aspek ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dan konstruk politik tidak netral, melainkan alat yang digunakan untuk mempengaruhi cara pandang dan tindakan masyarakat sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Masuk ke pembahasan selanjutnya, ada dampak pengetahuan terhadap struktur kekuasaan. Yang pertama ada penciptaan dan pemeliharaan kekuasaan. Pengetahuan yang dikontrol oleh kelompok tertentu dapat memperkuat posisi kekuasaan mereka ketika kelompok dominan mengendalikan informasi dan narasi yang beredar di masyarakat. Mereka dapat mempertahankan status quo dan membatasi akses terhadap pengetahuan alternatif. Sebagai contoh, media yang dimiliki oleh kelompok elit dapat membentuk opini publik dengan cara mendukung kepentingan mereka sehingga memperkuat kekuasaan mereka dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada transformasi struktur kekuasaan. Pengetahuan baru atau alternatif dapat mengubah struktur kekuasaan yang ada. Ketika masyarakat mengakses pengetahuan yang berbeda atau baru, hal ini dapat memicu perubahan sosial dan politik yang menentukan hierarki kekuasaan. Contoh, gerakan reformasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an yang didorong oleh penyebaran pengetahuan tentang demokrasi dan hak asasi manusia, berkontribusi pada perubahan struktur kekuasaan dan penggantian rezim. Selanjutnya ada pemberdayaan kelompok terpinggirkan. Pengetahuan dapat digunakan untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan pengaruh dalam politik. Nah, pengetahuan itu dihasilkan dari pengalaman mereka sendiri, seringkali menjadi alat yang menentang dominasi kelompok lain. Sebagai contoh, gerakan hak asasi manusia yang menyoroti pelanggaran terhadap kelompok minoritas seperti LGBT atau masyarakat adat dan memberikan suara kepada mereka dalam diskusi politik yang lebih luas. Yang terakhir, ada krisis kepercayaan dan konflik. Ketika ada perbedaan pengetahuan antara kelompok dalam masyarakat, ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap institusi politik dan konflik sosial. Ketidakpuasan terhadap informasi dan dikendalikan oleh kelompok tertentu dapat memicu protes dan ketidakstabilan. Sebagai contoh, ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang diterima itu tidak akurat atau bias, mereka mungkin meragukan legitimasi pemerintah atau institusi lain yang dapat mengarahkan pada kerusuhan atau konflik sosial. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dominasi pengetahuan. Selanjutnya kita membahas mengenai peran komunitas dalam memperjuangkan pengetahuan yang adil. Yang pertama ada memperdayakan melalui pengetahuan alternatif. Komunitas dapat berperan aktif dalam menciptakan dan menyebarkan pengetahuan alternatif yang mencerminkan pengalaman dan nilai-nilai mereka. Dengan berbagi pengetahuan, komunitas dapat memberdayakan anggotanya untuk memahami hak-hak mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi mereka. Sebagai contoh, program pelatihan yang dipimpin oleh anggota komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial. Kedua, ada membangun jaringan dukungan. Komunitas itu tidak dapat menciptakan ruang aman di mana individu dapat berbagai pengalaman dan pengetahuan tanpa takut dihakimi.
Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental dengan memberikan dukungan sosial yang diperlukan. Contoh, kelompok dukungan bagi individu dengan masalah kesehatan mental yang dipimpin oleh sesama anggota komunitas. Selanjutnya, ada advokasi dan kesadaran sosial. Komunitas dapat berfungsi sebagai agen perubahan dan mengadvokasi pengetahuan yang lebih inklusif di tingkat lokal dan nasional. Mereka dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu relevan dan menantang narasi dominan yang merugikan. Contoh, gerakan sosial yang menyoroti pentingnya inklusi dan keberagaman dalam kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Komunitas dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya tentang isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan, individu dapat lebih siap dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oke, itu tadi pembahasan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.